Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan gitu ketemu dengan orang yang sangat super sibuk gitu kalau ngelihat dari Instagramnya mah bisnismen, motivator dan juga anggota dewan. Mungkin boleh kita kenalin dulu Kang Asmul. Assalamualaikum, Di. Waalaikumsalam. Aduh. Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kayaknya kita harus duduk skena dulu, Pak. Duduk skena? Duduk skena kayak Siap. gitu, Pak. Gini. Nah, Oh, nah kayak gitu, Pak. Nah, Pak, aku penasaran nih, Pak. Kalau keliling kota Bandung teh selalu ada tulisan Wios ku Asep, Wios ku Asep. Nah, Wios ku Asep teh kumaha gitu, Pak? ya awalnya kan karena saya datang ke tokoh-tokoh budaya, tokoh komunitas, kemudian tokoh masyarakat. Saya coba narik aspirasi dari mereka kan. Apa sebetulnya sih harapan-harapan mereka buat kota Bandung? Oke. Apa yang mereka impikan? Apa yang mereka inginkan untuk kota Bandung ke depan? Kemudian saya kenalkan nama saya Asep dan sebagainya. Kemudian saya sampaikan beberapa gagasan-gagasan dan apa yang sudah dilakukan oleh para wali kota terdahulu. Ternyata mereka melihat ada antusiasme yang luar biasa ketika nama Asep menjadi salah satu kandidat bakal calon wali kota Bandung. Kalau begitu permasalahan-permasalahan yang sangat banyak, harapan-harapan sangat banyak. Sepertinya Wiosku Asep. Oke. Berarti setelah Bapak ketemu dengan tokoh masyarakat dan juga seniman teh, Bapak siap menyanggupi untuk pusing mikirin Bandung selama 5 tahun ya, Pak? Ya hidup ini kan emang harus pusing. Hidup ini pasti ada perjuangan, ada tantangan, dan seringkali ketidaknyamanan itu justru peluang untuk kita naik kelas. Oke, jadi menarik nih Pak. Kan Bapak berarti visi misi hidup Bapak teh ingin selalu pusing berarti Pak? Ingin memberikan manfaat buat banyak orang. Pasti semua orang nggak mau pusing. Cuman ketika kita akan memberikan manfaat buat banyak orang, seringkali ada tahapan, di situ ada ketidaknyamanan. Dan ketidaknyamanan itu adalah level ketika kita mau naik kepada level kenyamanan berikutnya. Berarti bisnismen, motivator, dan juga anggota dewan teh, menurut Bapak udah cukup, tinggal next level gitu Pak ini teh Pak? Manusia itu nggak ada puasnya ya untuk memberikan yang terbaik. Alhamdulillah dalam perjalanannya dia, saya pernah diamanahi kerja di lembaga sosial, saya pernah diamanahi juga kerja di orang, saya juga alhamdulillah pernah dan sekarang masih juga melakukan bisnis. Kemudian saya juga diamanahi untuk aktif di partai. Saya juga diamanahi di DPRD di Kota Bandung. Ternyata banyak hal juga yang belum saya bisa lakukan. Dan ternyata hal itu adalah bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan untuk sesuatu yang lebih baik buat kota Bandung ini. Oke. Berarti menurut Bapak nih, Bandung itu kan sekarang lagi banyak problematiknya. Punten-punten nih Pak, kalau kata teman-teman Andi mah, Bandung itu autopilot nih Pak. Masa Cindy? Leres Pak ini mah, obrolan teman. Nah berarti menurut Bapak permasalahan di Bandung yang cukup dominannya apa Pak? Kalau masalah kan setiap kota pasti ada. Sebagaimana kita juga setiap orang pasti punya masalah gitu kan. Tapi masalah itu sudut pandang kita. Selama kita punya optimisme bahwa ada harapan-harapan yang terbaik, sebetulnya masalah itu bisa kita selesaikan. Nah sekarang misalnya teman-teman ya, Gen Z, walau bagaimanapun kan itu menjadi penduduk yang paling besar sekarang di kota Bandung. Dan banyak harapan dari mereka ketika saya coba ketemu dengan mereka, saya bicara dengan mereka, mereka juga punya harapan-harapan. Ternyata mereka butuh ruang publik, butuh diapresiasi, butuh peluang-peluang kerja. Karena hari ini teman-teman di Gen Z ya, kadang-kadang kan mereka mau kerja juga butuh kerja yang sesuai dengan pikiran dan passion mereka. Nah ini kelihatannya harus disiapkan untuk pemerintah Kota Bandung ke depan supaya apa yang menjadi harapan mereka juga bisa diaktualisasikan. Nah, menarik banget Pak. Berarti apa nih Pak concern Bapak buat si Gen Z ini Pak? Oh, ini nih udah menarik, menukik terus nih. Ya kan Gen Z itu saya juga kan punya anak Gen Z ya. Artinya saya tahu betul apa sih yang mereka harapkan begitu kan. Mereka sebetulnya mengharapkan juga bahwa ini kota kita, ini kota saya, ini my city. Jadi ada ingin kebanggaan bahwa kota ini layak diapresiasi oleh teman-teman yang lain. Dan ya alhamdulillah kalau kota Bandung kan sekarang ini menjadi kota wisata. Orang-orang datang dari mana-mana ke Bandung kan begitu. Dan mereka juga mengapresiasi Bandung ada kebaikannya walaupun ada hal-hal yang harus diselesaikan begitu ya. Nah saya lihat untuk Gen Z ini kan mereka kayaknya akan lebih
enjoy ya, dibikin nih di Bandung ini misalnya enak untuk jalan kaki, Ya, begitu ya. benar, Pak. Enak untuk kita kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, berarti ada ruang-ruang yang di situ juga nyaman, ya. Di situ ada lengkap misalnya wifi-nya dan sebagainya. Akses kan sekarang anak-anak muda itu tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Ya, Jadi harus difasilitasi oleh pemerintah Kota Bandung supaya mereka juga bisa mengaktualisasikan diri begitu ke depan. benar-benar, Pak. Tadi Bapaknya menyinggung soal jalan kaki nih, Pak. Banyak trotoar teh di Bandung cukup pabalatak nih, Pak. Oh, udah pabalataknya. Pabalatak pisan, Pak. Nah, nanti Bapak kalau misalnya jadi si trotoar ini teh bakal menjadi concern atau enggak nih, Pak? Memang kalau saya perhatikan ya, trotoar-trotoar yang ada di Bandung ini, daerah-daerah utara sudah mulai bagus ya. Nah, daerah-daerah selatan ini kelihatannya perlu juga diperhatikan begitu ya. Tapi bukan sekedar trotoarnya ada, tapi trotoarnya juga harus enakeun. Sekarang tuh kadang trotoar tuh naik turun, pas lurus-lurus aya tiang listrik, pas lurus aya non deui eta teh. Tangkal kai, aya pohon. Yang seringkali pohon itu kan dia akan terus berkembang ya, tumbuh. Dan kadang-kadang nyulikat karena trotoar teh. Jadi trotoar teh setiap tahun pasti rusak wae teh. Nah, kelihatannya ke depan harus ditata ini. Gimana supaya trotoar ini enak dipakai jalan kaki, kemudian nyaman ya, dan tidak ada hambatan termasuk untuk difabel, bisa dimanfaatkan itu. Karena sekarang itu kadang-kadang ya, jalur-jalur itu mentok, ada tiang listrik, ada pohon dan sebagainya. Berarti eta meureunnya banyak anu kedah dirarapih mah ya bagian lah, ya bagian tentu banyak hal yang juga harus menjadi concern pemerintah ke depan harus perbaiki. Dari banyaknya hal nih Pak, ya 3 aja nih yang Andi pengen tahu yang bakal jadi concern utama Kang Asmul ini apa Kang? Yang pertama memang anak-anak muda terutama ya, sekarang mereka punya harapan besar agar perputaran ekonomi atau peningkatan kemampuan itu bisa nambah. Enak mudah kerja, kemudian enak untuk berwirausaha. Karena banyak anak generasi Z itu sekarang seringkali kadang-kadang nggak mau kerja di orang, tapi pengen apa yang membuat dirinya itu bisa tumbuh, kemudian punya potensi-potensi yang ada itu bisa dioptimalkan. Nah, ke depan pemerintah ini harus mampu membuka ruang-ruang itu, ruang lapangan kerja dan ruang untuk wirausaha anak-anak muda itu terus tumbuh. Ini konsen yang pertama. Tapi konsen yang kedua juga anak-anak muda kan sekarang mau tidak mau ya, seringkali ada kebingungan nih, gimana ya mau punya rumah kayaknya berat banget gitu ya. Mau nikah juga nggak nikah-nikah tuh, lihat tuh susah sekali ya, disuruh nikah wajah udah ganteng ya kan, postur tubuh keren gitu ya, tapi nggak mau nikah-nikah. Seringkali itu ada kekhawatiran, gimana saya mau nikah nanti, istri saya mau dikemanain, rumah saya di mana kan begitu ya. Artinya pemerintah Kota Bandung ke depan juga harus menyiapkan kepercayaan diri kepada anak-anak muda bahwa peluang untuk memiliki rumah di Kota Bandung juga mudah ya. Salah satunya hari ini memang perlu ya rumah-rumah ini juga mulai dia ke atas, vertikal ya. Selama ini kan horizontal ya. Nah, mungkin ke depan perlu juga rumah-rumah yang sifatnya vertikal. Yang berikutnya anak-anak muda ini ke depan memang membutuhkan yang namanya event-event. Event ini penting ya. Jadi perlu ada event-event yang sering di Bandung, dan sekarang juga alhamdulillah sudah mulai itu. Tapi ke depan kelihatannya harus terus ditumbuhkan. Dan ini akan sejalan dengan datangnya wisatawan, kemudian nanti wisatawan datang bawa duit, bagaimana dia membelanjakan kapasitas kemampuan keuangannya di Kota Bandung. Teman-teman Kota Bandung, dia harus tumbuh UMKM-nya, harus tumbuh peluang-peluang potensi dirinya, sehingga uang yang datang dari luar itu datang ke Bandung nih lewat wisatawan, itu harus jadi duit di Kota Bandung. Harus jadi buat lokal-lokal Bandung. Oh iya, dan dengan event itu tingkat kebahagiaan mudah-mudahan naik kelas. Benar banget. Tapi dengan catatan nih, seringkali dengan event ini macet. Itu Pak. Gimana nih Pak cara menanggulanginya Pak? Kemarin aja nih Pak. Kenapa tuh? Kemarin aja Jumat, Sabtu, Minggu Bandung teh menyala banget Pak. Menyala, macet maksudnya? Mana? Pokari Sweat. Event boleh ya sebut sebut. Boleh nggak apa-apa. Awan Pak ini Pak. Siap. Ya maksudnya banyak banget nih Pak event-event yang ada di Bandung teh kemarin gitu selama Jumat, Sabtu, Minggu ini teh. Nah, gimana sih biar tetap jalan teh tetap lancar itu Pak? Iya, memang selalu ya ada dilematis di situ. Satu sisi pastilah kita senang kalau ada event-event ya. Kemarin misalnya ada lari yang membuat kita juga fun gitu ya. Beberapanya kemarin ada Festival Asia Afrika. Kemudian sebelumnya Persib menang. Oh itu kan luar biasa ya, Bandung menjadi pusat perhatian bukan hanya nasional tapi juga internasional.
Satu Betul, sisi bangga buat kita karena Bandung ini terus tadi menyala, jadi pusat perhatian. Tapi seringkali punya dampak-dampak efek lain, yaitu apa? Kemacetan. Ya. Nah, memang pemerintah harus tegas di situ ya, cepat pengalihan jalur dan sebagainya. Dan yang lebih penting memang untuk jangka panjang bukan sekedar ada event, tapi bagaimana kota Bandung ini bisa betul-betul nyaman. Karena ketika ada kemacetan kan terbuang tuh sumber daya, waktu Ya. hilang, terus apalagi bahan bakar hilang, ya kan? Kemudian ya lain sebagainya lah. Banyak potensi-potensi yang kita hilang ketika ada kemacetan. Makanya ke depan kota Bandung ini nanti perlu disiapkan dan perlu dibangun segera yang namanya transportasi publik. Yaps. Ya, transportasi publik. Ya mungkin tidak seluruh jalur ada, ya minimal 1 jalur, 2 jalur itu sudah disiapkan, dan transportasi publik itu harus nyaman. Harus nyaman, harus cepat, harus tepat, ya kan? Harus terjangkau. Ya, leres Pak. Kalau itu nyaman, cepat, tepat, dan terjangkau, saya yakin teman-teman Kota Bandung, mau generasi X, generasi milenial, generasi Z, itu pasti mau tuh menggunakan transportasi publik itu. Oke. Ya kan? Transportasi publik di Bandung. Ya, Apa Pak sekarang? yang sekarang ini kan justru masih belum sempurna ya. Ya. Nah, ke depan ini perlu semacam, ya kalau di Jakarta kan ada yang jalur khusus. Jadi jalurnya Sesuai khusus, kemudian bisnya juga khusus, trayeknya juga khusus, dan waktunya khusus. Jadi dia sudah pasti kalau datang di apa namanya ya, di stasiun ini tuh jam berapa, berangkatnya jam berapa. Itulah kepastian. Ya. Kan kita butuh kepastian kan? Benar Pak. Seringkali kita kalau tidak pasti nih hari ini, mohon maaf ya, Ya. misalnya naik angkutan kota atau apa segala macam, seringkali kita ngetemnya lama, nyampainya nggak jelas, dan sebagainya. Itu yang membuat masyarakat jadi enggan menggunakan transportasi publik. Benar Pak. Tapi Pak, dengan luas jalan kota Bandung yang enggak cukup besar nih Pak, Ya. kayak di Jakarta, terus nanti Bapak bakal rencananya ya, bakal buat trek khusus, itu bukan jadi lebih macet gitu Pak? Ya sebetulnya kan ada pengaturan-pengaturan lain ya. Yang pertama ketika kita bicara transportasi publik itu bukan hanya ranah kota Bandung, karena nggak mungkin juga nih, karena biaya untuk transportasi publik apalagi infrastruktur itu cukup besar. Makanya perlu kerjasama antara pemerintah kota Bandung dengan provinsi, apalagi kalau kita Bandung ini kan bukan sekedar bicara kota Bandung, tapi ada cekungan Bandung di situ. Bicara Kabupaten Bandung, bicara Bandung Barat, bicara Cimahi. Makanya proses untuk melakukan termasuk transportasi publik itu harus kerjasama kolaborasi antara pemerintah kota Bandung dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Bapak mau Pak sowan. Harus. Bandung ini harus jadi leader. Oke. Ya, harus jadi leader. Dan Menarik. itu terletak pada komunikasi. Tinggal bagaimana kita berkomunikasi dengan semua pihak. Kalau dikomunikasikan semuanya terbuka baik. Benar Pak. Tadi Bapak sering ngobrol bahwa orang-orang luar tuh seneng ke Bandung nih. Ya, betul. Terus Andi juga ngelihat TikTok teh romantisme Bandung teh sangat banyak. Wow. Kalau misalnya Andi lagi sama si Neng ngedate gitu, romantisme banget Pak. Tapi fakta sekarang kan lagi jomblo nih, harus menerima faktanya bahwa kota kenyataan macet. Gimana macet, udah banjir. Jomblo macet gitu ya. Nah, gimana cara Bapak nanti biar romantismenya teh luar dalam gitu, biar kota Bandung sendiri, warga Bandung sendiri juga merasakan romantisme itu Pak. Sering ya saya ketika datang ke teman-teman komunitas, tokoh-tokoh budaya juga, mereka menyampaikan ada harapan-harapan, ada ingatan-ingatan masa lalu yang luar biasa. Dulu macamnya ngeunaheun euy, kita jalan di dia teh, dulu mah ngumpul dia teh ngeunaheun euy. Nah ini kan menjadi harapan mereka. Mau tidak mau sebetulnya bisa pemerintah untuk melakukan apa yang menjadi harapan mereka. Dan Bandung ini nih kan lebih enak sebetulnya kita tuh menikmati di luar rumah sebetulnya kan, harusnya. Cuaca Bandung nyaman, enaken ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, udaranya sejuk, sehingga memang di luar-luar itu perlu ada visual yang membuat kita enak dilihat gitu loh. Tempat-tempat yang enak untuk kita nongkrong, ya kan? Artinya kalau tadi bicara gimana nih, ya kadang-kadang ya mungkin karena jomblo juga dinikmati aja nih. Tapi udah jomblo macet jadi rudet Pak. Sekali lagi dipikirkan oleh kita, macet itu mungkin iya di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu. Makanya tadi saya inginkan ketika nanti pemerintahan baru, ini transportasi publik harus mulai. Mungkin tidak selesai dalam waktu singkat nih ya. Artinya bisa jadi itu periodenya tuh berkelanjutan. Karena kalau kita lihat dan kita dengar teman-teman di Jakarta nih,
Itu Jakarta nggak langsung sekaligus seperti yang sekarang. Sekarang kan udah enak tuh. Ada MRT, ada LRT, ada Jaklingko, dan sebagainya lah ya, busway dan sebagainya. Ini enak. Tapi kan dimulainya dulu hanya 1 jalur, 2 jalur. Nah, Bandung menurut saya harus sudah berani nanti siapkan 1 atau 2 jalur yang terus berkelanjutan. Siap. Bagus Pak, itu Pak keren banget Pak, sangat ditunggu Pak. Tadi kan Bapak bilang bahwa Gen Z itu harus percaya diri dan juga pede nih Pak. Ya. Untuk terus kan sekarang tuh banyak media dan juga pemerintah bilang itu Indonesia Emas 45, Indonesia Emas 45. Nah, Andi pengen minta masukan gitu dari Bapak. Sebenarnya untuk menyongsong Indonesia Emas 45 itu sebagai Gen Z nih Pak, kita harus jadi anak pengusaha muda atau politisi muda nih Pak? Jadi pilihan ya, apakah itu politisi atau pengusaha atau apapun, kan sebetulnya diri kita itu jauh lebih bermanfaat nggak? Oke. Apakah kita jadi pengusaha, kalau itu dinilai akan lebih manfaat buat banyak orang, itu ambil. Kalau ternyata jadi politisi itu jauh lebih bermanfaat, itu ambil. Jadi apapun peran yang dilakukan dalam kehidupan kita, itu sebetulnya baik semuanya. Tinggal bagaimana kita memerankan peran-peran itu. Nah, kalau tadi kembali kepada Indonesia Emas, ya, bagaimana Indonesia Emas itu kita adalah mendapatkan yang namanya bonus demografi, di mana penduduk produktifnya itu jauh lebih besar dibanding dengan penduduk yang non produktif. Mau tidak mau, ketika kita kebagian bonus demografi, ini kan menjadi peluang. Peluang itu ketika kita produktif. Kalau kita anak-anak mudanya tidak produktif, mudanya iya, usia mudanya iya, tapi kita hanya sebagai konsumen, ya tidak akan mendapatkan peluang emas itu. Jadi hari ini anak-anak muda menurut saya memang harus mengambil peran, apapun itu. Mau jadi pengusaha, silakan. Dan tidak ujug-ujug kan pengusaha, harus ada kemauan kita. Mau terjun, mau mungkin ada hal-hal yang, ya namanya pengusaha, di situ pasti ada tantangan. Mau nggak kita menghadapi tantangan? Sama politisi juga kan tidak tiba-tiba jadi, pasti ada prosesnya. Nah, anak-anak muda harus mau melalui proses itu. Karena keberhasilan, kesuksesan itu nggak sekaligus, dia butuh proses panjang. Termasuk hari ini media digital, mau tidak mau ini akan mempengaruhi situasi dunia hari ini, terus Indonesia. Dan anak-anak muda sudah layak dan seharusnya kita bukan sekedar menjadi konsumen, tapi kita menjadi produsen. Bukan sekedar kita menikmati konten orang, tapi kita menjadi penyiapkan atau menjadi produsen dari konten-konten itu. Oke, siapa? Intinya mah pemuda itu harus ngambil alih gitu kan? Ngambil peran. Ngambil peran. Nanti ngambil alih ke mana dong? Ngambil peran, ikut terlibat dalam peran itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kita sukanya di mana? Kalau kita sukanya di A, di B, kita lakukan pasti ada. Mau kok. Artinya memberi nilai manfaat. Asal mau aja kita. Asal mau ya. Ya. Oke, menarik Pak. Oke. Pak, pengen tahu nih seberapa up to date-nya Bapak saat ini nih. Waduh, ini berat nih. Di Bandung tuh sekarang lagi rame nih Pak, sarapan culture. Sarapan culture? Ya. Kalau boleh tahu nih 3 rekomendasi sarapan culture versi Kang Asmul, di mana aja nih? Sarapan culture itu berarti sarapan ya? Nama sarapan tuh pagi ya? Iya, sarapan pagi, cuma sambil nongkrong dan tempatnya estetik gitu. Waduh, harusnya estetik ya. Sebetulnya di Bandung ini banyak banget ya sarapan estetik, sarapan culture itu. Ya, daerah-daerah utara tentu banyak di situ ya. Tapi sebetulnya tidak sedikit daerah-daerah selatan juga banyak. Kalau saya sebetulnya lebih suka sarapan pagi terutama, kan kita tuh harus dibiasakan jalan kaki ya. Jalan kaki ini anak-anak muda, anak-anak kota Bandung tuh harus menjadi budaya. Bahwa jalan kaki adalah gua. Jalan kaki adalah masyarakat Bandung. Makanya kenapa? Karena dengan jalan kaki itu lebih sehat. Makanya saya kalau lihat makanan-makanan atau sarapan, yang kira-kira di situ ada tempat untuk jalan kaki dulu. Nah, saya biasanya seneng tuh ke daerah Batu Nunggal misalnya. Di situ ada bubur yuyu misalnya. Bubur yuyu bubur yuyu itu menarik tuh. Atau misalnya kita ke Kiara Arta Park. Di situ juga enak tuh untuk jalan-jalan. Nah, di situ banyak juga kulinernya. Bahkan ada pedagang-pedagang kaki lima yang nanti insya Allah mudah-mudahan ditata lebih baik itu. Ya, di situ pasti ada kupat tahu. Kupat tahu itu menarik sekali ya. Atau misalnya kita ke daerah Saparua. Di situ juga ada tempat untuk jalan kakinya. Oh, di situ banyak juga tuh. Ya, tempat-tempat strategik, tempat-tempat kuliner yang pilihannya udah enak, pasti enak dan enak sekali. Oke, berarti
Bu Yuyun, bubur yuyu, bubur Yuyu. Nah, kupat tahu kupat jangan tahu lupa. Kiara Arta. Kiara Arta apa? Terus Saparwa. Saparua. Di situ banyak lah. Oke, rekomen. Terakhir nih Pak, jika nanti Bapak terpilih menjadi wali kota Bandung, Bapak ngomong ke diri Bapak sendiri setelah 2 tahun menjabat nih Pak. Mangga Bapak nyarios ke diri Bapak sendiri setelah 2 tahun menjabat jadi wali kota Bandung. Asep, Anda ini sekarang sudah menjadi pemimpin kota Bandung. Dan di situ ada 2,5 juta lebih warga Bandung. Mereka di dalamnya juga generasi Z, yang itu mengharapkan sekali kepada Anda, Asep. Jadi, Asep ini harus betul-betul memberikan kenyamanan, membuat warga Bandung ini bahagia, membuat warga Bandung ini dalam mencari nafkah, ya, bagaimana kesejahteraannya itu meningkat, bagaimana peluang kota Bandung ini pendidikannya luar biasa lah, menjadi kota pendidikan. Jadi Asep ini dalam 2 tahun ini harus betul-betul menjadikan potensi, ya, anak-anak muda dari seluruh potensi ini juga dikembangkan, kemampuan sainsnya, kemampuan teknologinya, kemampuan artnya, kemampuan matematiknya, sehingga ke depan anak-anak Bandung ini beliau menjadi subjek atas perkembangan digital di masa yang akan datang. Oke Pak, menarik banget. Anak muda jadi subjek bukan jadi objek. Hatur nuhun Kang Siap, Abdul. kami sama di sukses, lancar Amin, semuanya. amin. Saya Bapak senang juga anak-anak lancar. muda punya kreativitas, ya, bikin konten-konten yang menarik, yang memberi manfaat, bersemangat buat orang lain. Karena sebetulnya yang menjadi ciri khas anak Bandung itu harapannya tinggi, impiannya tinggi, dan mulai bergerak. Siap.